putri Anda telah kabur. Benar. Biar aku yang mencarinya. Kura Rusiruful? Nama yang unik ya. Rekan-rekanku memanggilku dengan sebutan pimpinan. Panggilan apa itu? Aneh sekali. Sepertinya putri Anda sudah berada dalam gedung Sematari. Kau bilang apa? Cepat ke sana. Kalau aku mempercayakan adanya arwah. Karena itulah, aku ingin melakukan hal yang paling ingin dilakukan oleh dia yang sudah meninggal. Apa itu? Nona? Apakah ada ruangan tempat dia bisa istirahat? Mulai lantai 2, semua kamar disediakan bagi para tamu yang datang. Baiklah, akan kubawa ke situ. Cepat panggilkan dokter. Di eskalator sebelah utara ada orang sakit. Tolong segera panggil ambulan kemari. Tidak bisa. Sudah diperintahkan agar orang yang tidak membawa tanda peserta tidak diizinkan masuk. Suruh agar dia dibawa ke lobi utama. Dan kita akan membawanya ke rumah sakit dengan mobil. Baiklah. Apa katamu? Jangan bercanda. Orang awam seperti kita tidak boleh memindahkan sembarangan. Bagaimana kalau ternyata penyakitnya berbahaya, ha? Dia ini adalah anak perempuan bos keluarga Nostrat. Sampaikan pada atasanmu. Memangnya dia mau bertanggung jawab? Tapi aku mendengarnya. Dari 10 Godfather ada pelanggan ramalan gadis itu. Baiklah, apa boleh buat? Panggil ambulan. Hei kau, apa kejadian tadi bisa diulang? Oh iya. Ya, dari situ. Gerakan tangan yang sangat cepat. Orang selain aku tidak akan ada yang bisa melihat. Kalau dia memukul dengan serius, kepalanya bisa lepas. Dia benar-benar orang hebat. Sudah lama darahku tidak menggelegah. Dia buruanku. Aku Nostrat dari keluarga Nostrat. Putriku ada di sini. Coba tolong dicek. Di lantai 5. Sedang istirahat di kamar 501. Benarkah? Bagaimana caranya dia masuk ke sini? Mestinya dia tidak punya kenalan untuk mendapatkan tanda peserta. Apakah Nona tidak memiliki kenalan di kelompok lain? Tidak. Karena selain dalam hal meramal, dia sama sekali tidak punya hubungan dengan pekerjaanku. Ada hal yang ingin kuselidiki. Ya, aku akan berada di lantai 5. Neon, anak perempuan bos keluarga Nostrat. Mungkinkah? Baso dan Fis beberapa jam yang lalu masih belum termuat di sini. Apa? Potret anakku dimuat di situs Hunter? Sepertinya ada seseorang yang memanfaatkan itu untuk mendekati putri Anda dan membawanya ke sini. Cepat cari dan habisi dia. Mohon tenanglah dulu. Yang terpenting sekarang adalah untuk menjaga keselamatan Nona. Yang kau katakan itu benar. Melihat dari kondisinya, sepertinya lawan mempunyai target selain Nona. Mungkin dia menyusup ke gedung Sematari dan merasa kurang aman kalau hanya membawa tanda peserta saja. Jadi dia memanfaatkan Nona. Katanya yang membawa anakku ke sini seorang pria muda, benarkah? Kalau terus berada di sini, nanti bisa terlibat dalam kejadian yang lain lagi. Aku sudah menghubungi Senritsu dan yang lainnya. Tak lama lagi mereka akan datang. Apa hal ini bisa dipercayakan pada mereka? Sebaiknya bos juga ikut menemaninya. Tapi pelelangannya tidak akan ada. Apa? Tidak ada? Tempat ini akan menjadi medan perang. Kurasa pelelangan akan dibatalkan lagi. Tercium. Aku menciumnya. Darah petunjuk jalan. Dengan sengaja diteteskan, lalu dibersihkan. Yang bisa mengetahuinya hanyalah orang-orang tertentu saja.
Aku tahu itu karena kita adalah sama dan sejenis, yaitu orang yang ketagihan untuk membunuh. Tenang saja. Aku tidak memasang perangkap yang tidak perlu. Kita lakukan 1 lawan 1. Iya. Ini dari pimpinan. Dia sedang membuat kekacauan di gedung simetri dan menyuruh kita datang. Sebenarnya kita sudah dekat sekali dari situ. Bagaimana dengan yang lainnya? Semuanya mempunyai pemikiran yang sama. Yang lain pasti juga datang menuju ke gedung itu sambil membersihkan sampah. Selain itu, tak biasanya pimpinan memberi petunjuk cara melakukannya. Apa itu? Lakukan. Cara mencolok. Hei, kau. Kenapa aku masih hidup? Kenapa kau tidak matikan aku? Kalender yang berharga berkurang 1 lembar. Bulan-bulan yang ditinggalkan akan sangat berduka. Di sini lokasi C. Ada satu mobil yang menerobos masuk. Sekarang sedang menuju ke arah Keio. Sudah, biarkan saja. Mulai dari sini adalah tugas kami. Kalian cukup meneruskan penjagaan saja di sini. Hal ini tidak boleh sampai kelihatan masyarakat umum. Lakukan. Asalkan itu. Asalkan itu. Dalam laporan, tulis saja kalau penyebabnya adalah kecelakaan lalu lintas. Siapa kalian? Dilarang masuk kemari. Dalam 30 detik, menyingkirlah dari sini. Hei, kalau tidak salah, yang kecil itu orang yang memotong. Dengan melodi yang dimainkan oleh orkestra dalam pakaian berkabung, akan dibawa dalam damai menuju tempat yang tinggi. Apa-apaan ini? Ikan ini namanya adalah indoor fish. Ikan nen yang hanya bisa hidup dalam ruangan yang tertutup. Karnivora sangat menyukai daging manusia. Yang dimakan oleh mereka tak akan merasa sakit dan juga tidak mengeluarkan darah. Jadi kau tidak akan bisa mati sampai ikan itu musnah. Ubu, apa kau bisa mendengar? Ini adalah lagu duka yang kami persembahkan untukmu.
Tidak bisa, teleponnya sibuk terus. Aku heran, sebenarnya apa yang sedang terjadi ya? Keributan ini seperti sedang terjadi peperangan saja. Hah? Jadi begitu. Di sekeliling gedung bagaikan medan perang. Suara yang penuh dengan ketakutan, kekacauan, dan peperangan terdengar dari segala arah. Aku sudah memastikan siapa yang membuat kekacauan ini, yaitu seorang gadis yang membawa pengisap debu aneh dan pria raksasa berjari senapan mesin. Aku tahu. Tak salah lagi. Itu adalah anggota laba-laba. Ku minta kalian menjaga bos sesuai rencana. Dengar. Biar apapun yang terjadi, jangan menghadapi mereka. Aku mengerti. Biar disuruh menghadapi pun, aku tidak akan mau menghadapinya. Halo? Gon ya? Leorio. Hei, di mana kau sekarang? Aku berada di kafe dekat hotel, tapi sepertinya sedang ada ribut-ribut. Laba-laba sudah mulai bergerak. Begitu ya? Iya benar, dan aku bermaksud untuk menghubungi Kurapika. Tapi masih belum berhasil. Baiklah, kita bertemu di taman yang ada patung bidadarinya. Sekarang? Apa senjatanya? Ada berapa orang? Kalian mengerti? Apapun yang terjadi, hentikan mereka. Kurang ajar, mereka lebih hebat dari yang orang bilang. Padahal cuma 10 orang lebih, tapi mereka menyerang lebih dulu. Pak, dokter sudah datang. Bagus, biarkan dia masuk. Baik. Ya, Pak. Memangnya sejak kapan tempat ini menjadi pusat medan perang? Di mana pasiennya? Sedikit saja melakukan gerakan yang mencurigakan, kalian akan langsung dihabisi. Hei, sebenarnya apa yang terjadi di luar? Bunyi ledakannya sampai ke dalam sini. Kapan pelelangannya akan dimulai? Jelaskan ini. Ya, Sebenarnya benar, jelas Orang-orang yang apa ada yang di sini dilakukan. adalah pejabat-pejabat penting dan pimpinan organisasi. Meskipun tahu akan bahaya, mereka tetap akan datang untuk menunjukkan bahwa mereka tak gentar akan kehadiran Ryodan. Bahkan di sini pun kekacauan sudah mulai terjadi. Cuma masalah waktu saja sampai penanggung jawab dan penyelenggara pelelangan tak mampu lagi mengendalikan suasana. Halo? Kurapika, akhirnya tersambung juga. Gon? Sekarang kau ada waktu? Tidak, maaf, tapi aku sedang sibuk. Biar nanti ku telepon lagi. Tunggu dulu. Kalau begitu 1 menit saja. Akan kukatakan sesingkat mungkin. Aku dan Kilua bertemu dengan Ryodan. Bukan hanya itu, kami bahkan tertangkap. Apa kalian sudah gila? Kalian tidak tahu betapa berbahayanya lawan yang kalian hadapi. Coba pinjam. Sebenarnya kami juga tahu. Setelah bertemu, kami semakin yakin mereka memang benar-benar kuat. Kami sama sekali tidak mampu berkutik. Oleh karena itu, saat ini kami butuh bantuanmu, Kurapika. Kami juga ingin membantumu. Yang benar saja, sama sekali aku tak punya niat untuk membantu tindakan bunuh diri kalian. Apa kau tidak ingin tahu markas mereka? Aku sudah punya sumber informasiku sendiri. Kami juga sudah tahu tentang kemampuan anggota Ryodan. Tidak butuh. Pokoknya kalian harus segera menjauh dari Ryodan. Pengguna rantai yang telah mengalahkan salah seorang dari mereka itu adalah kamu, kan? Mereka sangat bernafsu untuk memburumu. Kalau memang kau tidak menganggap kami sebagai teman atau yang lainnya, maka dengan cara apapun kami akan memaksamu untuk memberi bantuan. Kurapika, salah seorang dari mereka telah menangis di depan kami. Dia bilang dia tidak akan mengampuni orang yang telah membunuh temannya. Saat melihat itu, aku merasa sangat marah dan tidak bisa memaafkannya. Begini Kurapika, kami juga ingin menghentikan mereka. Oleh karena itu, aku mohon kita bisa bekerja sama kembali. Aku mohon Kurapika. Aku mau bicara. Kurapika. Ku telepon kalian nanti. Kurapika. Sial, sudah diputus. Kalau memang kau tidak menganggap kami sebagai teman atau yang lainnya,
Kami juga ingin menghentikan mereka. Gon, kau memiliki tujuanmu sendiri. Jangan terlibat dengan mereka yang lebih dari ini. Sepertinya teleponnya sudah dimatikan. Jadi bagaimana? Jadi, sudah jelas kan? Kau baik-baik saja? Celaka, mereka terlalu kuat. Kita tidak mungkin bisa menghadapinya. Kalian mau tahu sekuat apa mereka? Sekuat ini! Sudah rusak. Harus mencari orang yang berikutnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Pasukan bantuan sama sekali tidak datang. Kemana saja mereka? Itu tidak mungkin. Kamilah yang berangkat paling akhir. Sekarang kami sedang di jalan menuju ke gedung. Jangan-jangan hampir 2000 pasukan bersenjata yang dikerahkan ke sini semuanya sudah dihabisi. Iya benar. Ini aku, Bin. Tolong sambungkan pada 10 Godfather. Ini penting sekali. Cepat berikan senjatanya pada kami. Tapi... Tidak perlu tapi. Apa kau tidak mengerti keadaan saat ini? Aku mengerti. Bukankah pembunuh profesional sedang berkeliaran di dalam sini? Daripada mengharapkan orang seperti mereka, lebih baik kita lakukan saja sendiri. Aku adalah orang yang bernama Zeno Zoldyck. Zeno Zoldyck, keluarga pembunuh legendaris itu ya. Jadi 10 Godfather telah mengirim monster seperti mereka. Ku beritahu pada kalian, saat ini di gedung sudah menyusup satu orang musuh. Beberapa orang pembunuh bayaran yang kalian sewa telah terbunuh. Seandainya kalian semua membawa senjata dari tempat ini juga, aku bisa membunuh kalian semua dalam waktu 7 detik. Musuh pun mempunyai kekuatan seperti itu. Kalau sudah mengerti, diamlah dan tenang di situ. Bagaimana? Hanya serangan dari belakang. Hebat sekali. Hawa membunuhnya juga hanya muncul sekejap. Sama sekali tidak meninggalkan jejak. Apa boleh buat? Akan kugunakan N. Biarpun itu membuatku lelah karena menghabiskan tenaga. Kita mulai dari lantai teratas dan telusuri sampai lantai bawah. Untuk luas gedung ini butuh radius 100 meter. Apa ayah mampu? Dasar bodoh. Kalau bersungguh-sungguh, aku bisa mencapai radius 3 meter. Ya ampun, ini benar-benar pekerjaan yang sangat merepotkan. Berhati-hatilah ayah, dia bisa mencuri kemampuan Nen orang lain.
Ayah, berhati-hatilah. Dia bisa mencuri kemampuan Nen orang lain. Dua lawan satu, berat juga. Kalau dilihat dari desainnya, itu pasti buatan Ben. Dan ini pasti beracun. Kau baik-baik saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dengan 0,1 mg saja, racun itu bisa melumpuhkan seekor ikan paus. Mencuri nen orang lain ya. Pasti dari tipe Tokusitsu ya. Seandainya kau bisa menggunakan dengan bebas. Tapi sebaiknya resiko dalam mencuri kemampuan itu sangatlah besar. Kalau tidak begitu, kau tak akan bisa mendapatkan kemampuan yang besar. Aku menebak kalau ada 4 atau 5 kondisi yang harus bisa kupenuhi. Tepat sekali. Kaki yang sulit untuk dihadapi. Dengan bertarung melawan kami berdua, kau akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kondisi itu. Itu artinya kemampuan kami tidak mungkin bisa kau curi di tengah-tengah pertarungan. Itu juga tepat. Apa boleh buat? Silva, bantu aku. Saat aku sudah menghentikan gerakannya, habisi dia. Baik, ayah. Tipe Genkai ya. Merepotkan juga. Biarpun itu adalah salah satu dari kemampuan Nen yang dicurinya. Tapi aku tak bisa menyerangnya sembarangan sebelum aku tahu apa itu sebenarnya. Aku sudah tahu kemampuannya yang sebenarnya adalah menyegel kemampuan Nen orang lain dalam buku untuk kemudian dikeluarkan dan dikendalikan sesuai kehendak hatinya. Kalau melihat dari sikapnya sambil menjaga pertahanannya, dia sedang menunggu saat yang tepat untuk mendekatiku agar bisa melancarkan serangan balik. Tapi selama aku terus menjaga jarak, tak ada yang perlu ditakutkan. Kakek yang mengerikan. Sepertinya aku tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Dia sungguh-sungguh pengguna Nen yang hebat. Sambil terus menghindari serangan ayah, sedikit pun dia tidak mengendurkan penjagaannya terhadapku. Dia memiliki banyak kemampuan rahasia. Kami tidak akan pernah bisa membunuhnya, kecuali kalau kami menghentikan gerakannya dengan mempertaruhkan nyawa. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tak tahan lagi. Baiklah, akan kuperiksa. Saudara-saudara sekalian, tenanglah. Baru saja kuhubungi 10 Godfather. Karena dilakukan dengan satelit, kita bisa langsung bicara dengannya. Mari pindah ke ruang pelelangan. Halo, apa kabar semuanya? Kuucapkan permintaan maaf karena baru menghubungi sekarang. Meskipun sempat terjadi kekacauan, tapi sekarang pimpinan mereka telah dihabisi. Cuma masalah waktu saja sampai anak buahnya yang lain akan dihabisi semua, maka pencarian mereka telah kuserahkan pada profesional. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kalian telah lihat, para Godfather juga akan menyaksikan pelelangan ini. Jadi sekarang mari kita sukseskan.
Mana klienku? Ada di sini. Sekarang sedang bertarung ya? Apa dia masih hidup? Syukurlah. Nah, sampaikan padanya. 10 Godfather sudah kuhabisi. Bilang padanya jangan lupa mentransfer uang ke rekening yang sudah disepakati. Wah, kita berdua sama-sama terselamatkan. Kau tidak perlu membunuhku. Klien kami adalah 10 Godfather. Dan karena klien kami itu sudah mati, kini kau bukanlah target kami lagi. Aneh juga. Tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Kau salah mengira kami sebagai orang membunuh karena kesenangan. Ini adalah bisnis. Aku tidak akan mau bekerja ataupun mati cuma-cuma. Boleh aku tanya satu hal? Seandainya aku dan kau bertarung 1 lawan 1, siapa yang akan menang? Kemungkinan besar pemenangnya aku. Tapi kalau kau benar-benar serius mau membunuhku, maka ceritanya akan lain lagi. Kau benar-benar meremehkanku. Ternyata ketahuan juga. Capeknya, kemampuan mereka tak akan bisa kucuri. Ya, bersiaplah di rumah sakit, El. Setelah ini, kami akan menuju ke sana. Perjalanan menuju ke sana benar-benar aman kan? Kalau mereka mau menyerang ambulan, pasti mereka sudah melakukan saat ambulan menuju kemari. Lagi pula sekarang sudah tidak ada peluru nyasar lagi. Ini aku. Jangan menyerang ambulan. Sedang yang lainnya lakukan sesuai rencana. Akhirnya acara yang kita tunggu telah tiba. Ini pelelangan kami buka. Kita mulai dengan barang yang pertama. Tadi itu benar-benar mengkhawatirkan. Tapi syukurlah karena tidak ada satu orang penting pun yang terluka. Terima kasih ya. Barang berikutnya adalah golok emas yang diambil dari Museum Benda Berharga Negara Euro. Penawaran kita mulai. 30 juta. 30 juta? 50 juta. 50 juta. Ada yang mau lebih? Nah, berikutnya. Guci legendaris dari zaman dinasti Lai. Guci Seunmon. Guci Seunmon yang ini kan? Buat duplikatnya. Harga pembuka adalah 100 juta. Pelelangannya dimulai. Iya, sepertinya pimpinan Ryodan sudah dihabisi. Sekarang anggota lain sedang diburu. Profesional memang berbeda ya. Saat kalian sedang tidak berguna, orang-orang Zoldyck itu telah membereskan semuanya. Kau tidak diperlukan lagi. Cepat pergi kau ke hotel atau ke rumah sakit. Beraninya kau aduk gigiku. Jadi dia pimpinannya. Masih muda sekali. Jangan hancurkan wajahnya lebih dari itu, karena nanti wajahnya akan disebarkan dalam net. Baiklah, aku segera ke sana. Di sini juga ada. Semuanya memayat ya. Pokoknya selidiki semua yang berhubungan dengan mereka. Kalau sudah, habisi semua orang tua, keluarga dan juga kekasih mereka. Hadirin sekalian, inilah barang pelelangan terakhir. Salah satu dari 7 keindahan besar dunia. Inilah mata merah. Karena suku Kuruta sudah punah, yang tersisa hanya 36 pasang. Di antara semua ini, memancarkan warna merah yang memukau. Mari kita mulai dengan harga pertama 100 juta. Maaf sekali, ternyata perkiraanku salah. Pimpinan laba-laba telah terbunuh dan pelelangan dilaksanakan sesuai rencana. Kau bilang apa? Dan saat ini, benda yang terakhir yaitu mata merah yang sedang dilelang
Apa kita ikut? Tentu saja, apapun caranya kita harus mendapatkannya. Bagaimana batas maksimal anggarannya? Berapapun aku tidak peduli. Yang penting kita harus mendapatkannya. Aku mengerti. Sekarang penawaran sudah mencapai 310 juta Jenny. 350 juta. Oh, 351 juta. 355, 375 juta. 371 juta. 500 juta. Harga terakhir sementara 500 juta. Apakah ada yang berani lebih tinggi lagi? 1 miliar. Du... 2,9 miliar? Ya, laki-laki gundul yang telah memukul bos terus bersikeras sampai saat terakhir. Janjikan. Sial. Ini pengeluaran yang di luar dugaan. Tapi uang gampang ku cari. Yang penting aku tahu keberadaan anakku Neon. Baiklah kalau demikian. Kerjamu bagus. Benar. Bagiku ini adalah anak tangga untuk mendaki ke atas. Asalkan ada dia, aku bisa mendapatkan uang bagaikan mengalir. Kau adalah kartu asku. Baik sekarang maupun seterusnya. Hei, apa kau kira kau bisa pulang begitu saja? Berhenti. Minggir. Jangan bercanda. Coba saja. Jangan mengusik aku saat ini. Percuma. Kurapika! 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 Aku dan Kilua bertemu dengan Ryodan. Kalau memang kau tidak menganggap kami sebagai teman atau yang lainnya, Salah seorang dari mereka telah menangis di depan kami. Saat melihat itu, aku merasa sangat marah. Kami juga ingin menghentikan mereka, Kurapika. Kau tak perlu melakukan itu lagi, Gon. Laba-laba sudah mati. Begitu juga dengan tujuanku. Kami menunggumu di Taman Dairodan. Gon. Kilua. Gon, syukurlah laba-laba sudah mati, ya kan? Dengan begini akhirnya kau bisa konsentrasi pada satu hal yang ingin kau lakukan. Kau harus menemukannya. Mata teman-temanmu. Kalau ada yang bisa kami bantu, kami mau.
Apa-apaan kau ini, Gon? Jangan begitu. Awas kau, rasakan ini. Awas ya kau, Kiwa. Aduh, Kena kau. aduh, Dasar. sakit. Aduh. Halo? Siapa coba? Leorio. Hah? Sudah ku nanti-nanti. Kena nih. Ada-ada saja. Aduh. そして道の上ただの言葉だけが一つ溶け出して君に染みてゆくこの太陽は夜も輝いて導く幻が踊る街にさよならの鐘が鳴る鳥は血を歩き海は空を流れ沈んだ魂のそばでうなずいたこの太陽は夜も輝いて夢を見るそして急ぐ君
Kagum